Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penyesuaian pembukuan 2. Lanjut saja untuk materi akan dijelaskan oleh Mita. Proses penyesuaian, pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan fakta yang sebenarnya pada periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dari neraca dan data hasil informasi penyesuaian akhir periode. Di dalamnya jurnal penyesuaian dikenal juga ayat jurnal. Suatu hal yang harus diketahui dengan ayat jurnal adalah jurnal yang dibuat melalui informasi transaksi sebagai bahan perubahan dalam jurnal ini atau sebagai proses pencatatan perubahan saldo berasal dari beberapa akun sehingga mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Waktu yang tepat untuk membuat jurnal penyesuaian yaitu satu, transaksi sudah dicatat tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua, ada transaksi yang belum tercatat namun telah terjadi. Jurnal penyesuaian memang tidak harus selalu dibuat oleh sebuah perusahaan, namun dua hal di atas merupakan beberapa kondisi yang mengharuskan sebuah perusahaan membuatnya. Fungsi jurnal penyesuaian yaitu ada menetapkan saldo catatan akan buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua ada agar akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga ada agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Piutang pendapatan. Piutang pendapatan merupakan pendapatan yang belum diterima walaupun dari segi waktu sudah menjadi hak perusahaan. Piutang pendapatan biasa pula dikenal dengan piutang dagang atau piutang usaha. Piutang memungkinkan membeli mendapatkan produk perusahaan dengan cara berhutang. Transaksi hutang piutang dalam perusahaan akan tercatat dalam jurnal hutang piutang. Next. Ciri-ciri piutang pendapatan yaitu satu, produk utama perusahaan merupakan hasil dari penjualan kredit atas produk utama perusahaan. Yang kedua ada tanggal jatuh tempo. Ada dua satuan yang digunakan dalam pengukuran tanggal jatuh tempo yakni bulan atau hari. Yang ketiga ada nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo ini dikenakan pada pembayaran piutang yang melebihi jatuh tempo. Nilai jatuh tempo didapatkan dari penjualan pembelian produk atau jasa ditambahkan dengan nilai bunga atas keterlambatan pembayaran piutang. Yang keempat ada resiko piutang tak terdaftar. Yang kelima besaran bunga. Besaran bunga yang diberlakukan berbeda-beda tergantung kebijakan perusahaan. Informasi terkait besaran bunga yang dikenakan pada konsumen diinformasikan ke pelanggan sebelum melakukan transaksi pembelian kredit. Next. Utang gaji yaitu biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan. Namun jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan oleh perusahaan, sehingga masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawannya. Selanjutnya pendapatan diterima di muka. Diterima di muka ini biasa disebut dengan prepaid income. Istilah yang biasa dikenal yaitu uang muka. Pendapatan diterima di muka ini terjadi saat konsumen membayar lebih awal, sedangkan barang atau jasa belum diberikan. Bagaimana dengan pencatatannya? Untuk penjual dianggap sebagai kewajiban atau hutang, untuk pembeli termasuk ke dalam aset lancar. Pencatatannya yaitu bisa menggunakan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Untuk pendekatan neraca, pendapatan diterima di muka masuk ke dalam kolom kredit
dan dicatat sebagai utang saat diposting dalam jurnal umum. Untuk pendekatan di muka akan dicatat sebagai pendapatan dalam jurnal umum. Perbedaannya terletak pada penggunaan akun yang berbeda. Pendapatan diterima di muka nantinya perlu disesuaikan saat hak pelanggan telah diberikan. Persamaannya adalah akan mengkreditkan pendapatan jika hak pelanggan sudah diberikan. Pendapatan harus dicatat dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut diperoleh. Pendapatan diterima di muka tidak boleh ditunjukkan sebagai pendapatan pada periode akuntansi di mana pendapatan diterima. Namun, prepaid income harus disajikan pada periode akuntansi saat barang atau jasa sehubungan dengan pendapatan dibayar di muka telah dilakukan. Next. Selanjutnya, biaya dibayar di muka. Pengertiannya yaitu biaya-biaya yang dibayar terlebih dahulu sebagai kewajiban pada periode bersangkutan sebelum perusahaan mengakui sebagai biaya pada periode yang akan datang. Biaya dibayar di muka ini disebut prepaid expenses. Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Maka jumlah yang telah dibayarkan merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar. Next. Contoh biaya dibayar di muka, yaitu peralatan kantor yang disewa atau perlindungan asuransi yang diberikan terus-menerus dari waktu ke waktu. Saat melakukan hitung biaya dibayar di muka, yang dapat dilakukan yaitu mengurangi akun prepaid expense dan menambahkan akun biaya sebenarnya. Perlakuannya mencebitkan akun biaya dan mendebitkan akun biaya dan mengkreditkan akun prepaid expense. Seperti rumus di samping yaitu biaya termasuk dalam debit dan biaya dibayar di muka termasuk dalam kredit. Biaya dibayar di muka jenis-jenisnya yaitu biaya sewa dibayar di muka, biaya asuransi dibayar di muka, biaya gaji dibayar di muka, biaya bunga dibayar di muka, PPh dibayar di muka, dan PPN dibayar di muka. Depresiasi. Depresiasi atau penyusutan merupakan proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud untuk menjadi beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode mendapatkan manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Metode depresiasi. 1. Menggunakan metode lurus atau straight line method. Metode ini disebut juga straight line method dan merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menghitung beban penyusutan. Metode ini fokus pada penyusutan sebagai fungsi dari waktu dan bukan dari fungsi penggunaan. Rumus penghitungannya sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat aset. Beban penyusutan sama dengan 500 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dibagi 5 tahun sama dengan 90 juta rupiah. Kedua, metode beban menurun atau double declining method. Metode ini merupakan metode penyusutan dipercepat yang mengalokasikan beban penyusutan lebih tinggi pada tahun awal dan beban lebih rendah pada periode selanjutnya. Fokus utama pada metode ini adalah beban penyusutan lebih banyak daripada awal karena aktiva mengalami penurunan pada tahun tersebut. 3. Metode aktivitas unit penggunaan atau produksi. Metode ini mengasumsikan penyusutan sebagai fungsi dari produktivitas
atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu. Misalkan mesin produksi digunakan 4.000 jam di tahun pertama dan diasumsikan bahwa secara total mesin produksi memiliki kapasitas untuk bekerja selama 30.000 jam, maka beban penyusutannya dapat dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan 500 juta dikurangi 50 juta dikali 4.000 dibagi 30.000 sama dengan 60 juta rupiah. Metode keempat, metode depresiasi khusus. Dalam pengertian depresiasi sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui penyusutan manfaat aset perusahaan. Namun pada beberapa kasus, perusahaan tidak memiliki salah satu metode depresiasi di atas karena aktiva yang terlibat memiliki karakteristik yang unik atau membutuhkan penerapan khusus. Ada dua metode yang bisa diterapkan pada kasus tersebut, yaitu metode kelompok atau gabungan sering digunakan pada aktiva yang cukup homogen dan memiliki fungsi yang hampir sama. B. Metode campuran dan kombinasi diterapkan sesuai dengan keinginan akuntan. Pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang tersisa. Contoh yang termasuk perlengkapan yaitu perlengkapan kantor, perlengkapan toko, dan perlengkapan salon, dan sebagainya. Ciri-ciri perlengkapan. 1. Tidak ada biaya penyusutan karena termasuk barang habis pakai. 2. Tidak bisa dijual kembali. 3. Masa manfaat atau pemakaian kurang dari 1 tahun. 4. Dapat digunakan tanpa listrik. 5. Tujuan utama sebagai pelengkap. 6. Dicatat sebagai current asset. Neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian adalah kolom yang sudah mencerminkan atau menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Informasi angka-angka yang terdapat pada kolom ini adalah hasil dari menambah atau mengurangkan angka-angka yang ada di dalam kolom jurnal penyesuaian. Penyesuaian saldo-saldo pada akhir tahun atas sebagian saldo rekening yang ada dalam neraca saldo akhir tahun maka dilaksanakan dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat agar tercapai keseimbangan. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan ketidaksamaan di antaranya. 1. Ada transaksi yang terlewat. 2. Kesalahan perhitungan. Nilai transaksi yang dicatat terlalu besar atau terlalu kecil. 3. Ada transaksi yang tidak bisa diakui akibat penerapan sistem akrual. Untuk mengetahui neraca saldo setelah penyesuaian, perlu ada hal-hal berikut. A. Beban terutang, beban yang masih dibayarkan. B. Pendapatan yang harus diterima. C. Penyusutan aktiva tetap, fixed asset. D. Beban dibayar di muka. E. Pendapatan dibayar di muka. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.